sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Oke, selamat pagi. Kita kasih applause dulu sekali lagi ya. Biro utama. Apa tadi? Pak Aldi ya? Pak Aldi. Anak buah Pak Denny. Pulau Cuncun, Ketua Sekjur Akuntansi Maranatha, dan juga yang terkasih, yang tercinta semua mahasiswa saya di sini. Kasih tepuk tangan buat kita semua di sini ya. Baik. Ini pertanyaan politik apa mau tata ruang? 3 hari ini soalnya headline. Tadi mahasiswa saya pagi-pagi kritis, Pak, tadi malam saya baca TV One, saya nonton Metro TV, 3 hari ini semua tentang Pak Ahok. Ya, baik. Kita sekilas dulu. Ya, apa. Silakan, Ini Pak. mohon maaf nih Pak Gamal yang sibuk, Pak saya kita tahan di sini. Jadi saya berpikir betul-betul ingin kuliah tentang tata ruang. Iya. Kalau tata ruang teknisnya mesti tanya kepada Betul. Pak Gamal. Kalau bicara tentang ya tata laksana pemerintahan ya Pak Iya. Pak Denny Ortawa ya. Nah saya kira kalau soal DPRD gitu kita nggak usah bahas lah. Kalau secara konstitusi pasti udah gubernur kok ngapain dipikirin. Oke, tepuk tangan dong. Ini belum kelihatan kali ya? Kita tahu kan duduk lebih capek daripada berdiri sih. Karena kursinya kurang enak duduk. Mantap ya kok. Ya. Satu pintu. Ya. Jadi di tahun depan kami akan mulai coba, pasti ada gesekan. Itu seluruh kantor lurah dan camat itu seperti pelayanan di sebuah bank. Jadi orang datang, kalau dulu kan PTSP terpadu satu pintu kirim berkas, berkas ini dikirim kepada dinas terkait. Ya. Kalau dinasnya tidak balas-balas, yang di sini juga cuek saja, nggak peduli. Kalau sekarang tidak bisa. Jadi kalau datang syaratnya apa, diurusin si petugas di depan, dia yang harus pusing ngurusin kepada dinas. Jadi kalau di dinas ada oknum yang menghambat, dia yang ngajak berantem. Ya. Kalau dia nggak mau berantem, tunjangan kinerjanya kita coret. Jadi kalau dia kerja benar, dia bisa dapat bawa pulang kira-kira 12 juta sebulan. Sistemnya seperti itu. Jadi dia yang kita suruh berantem. Jadi kalau beres dapat poin. Kalau tidak beres dapat poin nggak? Dapat juga. Asal dia kasih tahu mana yang kurang ajar menghambat. Siapa yang menghambat di satuan kerja perangkat daerah atau dinas mana yang menghambat. Nah kalau ini bisa dijalankan, kita yakin ini menjadi terobosan pertama di seluruh Indonesia yang PTSP itu asli ngurusin semua. Kalau dulu kan masih bisa terus ditaruh PTSP konsep yang lama, semua dinas wakilnya ditaruh di PTSP. Ya nggak pernah cukup. Kita tidak mau. Yang kita mau lakukan persis bank. Kalau dia tidak ngerti, dia tanya kepada atasannya. Atasannya nggak ngerti, tanya lagi atasannya. Nggak ngerti semua, tanya sama Google. Bodoh banget. Ngerti aja gitu. Ini sederhana gitu kan. Jadi pokoknya Anda harus melayani orang. Jadi orang Jakarta nggak boleh pusing, yang pusing kita. Karena kita adalah pelayan. Ya. Nah mungkin secara teknis bagaimana ibu kota ini, mungkin Pak Gamal bisa ceritakan sedikit Pak Gamal. Silakan Pak Gamal. Ya. Udah kesini mas. Penerimaan berkas dilakukan oleh PTSP dan juga penyelesaian berkas dilakukan oleh BPTSP sehingga terjadi penghematan waktu dan biaya yang cukup signifikan. Sedangkan untuk hal-hal yang terkait dengan kebijakan teknis tetap dilakukan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya. Manakala ada permohonan-permohonan yang memang belum bisa diputuskan oleh BPTSP, BPTSP akan bersurat kepada SKPD untuk minta penjelasan, kemudian SKPD memberikan keterangan yang dijadikan dasar bagi BPTSP dalam menerbitkan perizinan. Demikian Pak, mohon izin. Kami mempersiapkan sebaik mungkin memberikan pembekalan yang yang dilakukan secara intensif dan terus menerus tidak berhenti kepada badan BTSP sehingga fungsi kontrol tetap berjalan. Sementara itu
di SKPD baru nanti itu kami juga melakukan pengendalian terhadap produk-produk yang diterbitkan oleh BPTSP. Karena di dalam SKPD kami nanti ada fungsi pengawasan dan pengendalian. Jadi semua produk yang diterbitkan oleh BPTSP itu kami terima tembusannya, sehingga kami lakukan penelitian, pengawasan secara intensif terhadap produk perizinan yang dilakukan oleh PTSP. Jadi kalau yang sebelumnya sampai yang saat ini itu kan dia pelayanan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Jadi dia dari SKPD yang satu setelah selesai masuk ke SKPD yang lain. Setelah itu masuk ke SKPD. Ya. Tapi kalau sekarang dia satu pintu, satu kali permohonan sampai selesai ke ujung permohonan. Itu. Selamat pagi, kan saya Ivan Somarata. Saya mau bertanya tentang yang menyangkut yang tadi. Kalau dulu, jadi kita kan sebagai mahasiswa, terutama saya punya rencana dan kita kan mau punya usaha saya resmi. Karena kalau dengar isu-isu lepas Bandung atau Jakarta, kalau buat usaha, izinnya juga setengah mati, setengah susah, mati-matian. Belum tentu dalam waktu 4-5 tahun selesai, bahkan sampai 10 tahun. Saya bisa tanyakan, dengan adanya sistem yang baru yang sudah dijelaskan oleh Bapak, apakah ada jaminan waktunya akan selesai berapa lama, ataukah tetap dengan sistem baru waktunya tetap tidak bisa digunakan? Adalah kepastian waktu. Nah, makanya disitulah kita taruh pegawai PTSP, kita pasang online. Nah, untuk gampang menggambarkan situasi ini adalah seperti bank. Kalau kita datang ke bank, memang ini sedikit ada pertentangan dengan SKPD. SKPD yang paling rumit itu adalah yang dipimpin dari Pak Gamal. Tata ruang termasuk yang paling pusing itu adalah P2P, penertiban bangunan. Dia digabung, tahun depan digabung. Orangnya masih banyak, tidak perlu sebetulnya. Kenapa? Tergantung permintaan surat. Kenapa? Kita ada 267 cabang kantor lurah dan 44 kantor camat. Bukan berarti beliau menaruh 267 orang dilatih ngerti itu. Tidak. Kita hanya menggantikan fungsi calo sebetulnya. Selama ini kalau kita jadi pengusaha kita ngerti kan, urusan kepemerintahan itu pakai siapa? Calo. Calo itu sekolah ngerti nggak bangunan? Nggak ngerti. Dia cuma datang kepada si pejabat. Kira-kira kalau urusan surat ini kapan selesai nih? Langsung dibilangin 10 juta atau 30 juta bikin restoran, all in. Si calo mah nggak ngerti teknisnya, dia cuma datang aja. Udah dapat surat ini bayar, minta bayar, makanya banyak juga pengusaha ditipu calo kan. Dapat surat izin keluarnya tidak sesuai bangunan. Nah jadi sebenarnya fungsi PTSP kami kasarnya itu kayak ganti fungsi calo sebetulnya. Jadi dia harus tahu, dia dari mana tahunya? Semua kan online, udah 60-80% online sekarang. Semua, dia waktu orang datang, saya pengen buka restoran nih. Nah si orang ini kecuali dia idiot, yang penting dia ngerti komputer. Ini terima S1 semua kok. Kalau idiot saya nggak bisa ngomong. Kalau dia nggak idiot, dia tinggal buka, mau buka restoran, dia tinggal klik menunya, restoran, keluarlah semua persyaratannya. Ini bisa di print out keluar, kalian juga bisa ambil dari website. Nah selama kan memenuhi semua syarat tadi, jadi diterima. Kalau nggak memenuhi syarat nggak diterima. Karena begitu diterima itu yang selalu jadi masalah. Begitu diterima, ribut nih, berkasnya udah diterima nggak keluar suratnya, padahal dia udah bilang terima, kurang ya Pak ya, KTP-nya kurang nih, atau surat keterangannya kurang. Nah kita juga mau mangkas, nah ada lagi surat keterangan domisili RT RW itu menghambat semua lurah. Nah saya baru tanda tangan SK Gubernur yang baru, kami bisa pecat RT RW yang kurang ajar, oknum yang kurang ajar. Macam-macam yang dikerjain, mesti dari nggak ada urusan, jadi si depannya masih urusin. Jadi kalau dia butuh rekomendasi lurah, ya dia yang ngurusin. KTP-nya jelas kok, niatnya jelas. Misal contoh, kasus Jakarta. Bandung juga saya kira mirip. Banyak daerah-daerah perumahan jadi restoran. Ya kan? Jalanan nggak boleh restoran, jadi restoran. Itu menyalahi tata ruang. Kok bisa buka restoran? Oknum di wisata 30 juta bos. Pokoknya 30 juta aja tiap tahun. Biar tiap bulan kalau laku, kalau nggak dikerjain jadi ATM. Itu udah tangkap, kita suruh ombudsman turunin, tangkap.
Kepala dinas cuma tulis surat, Pak, saya mohon maaf atas kejadian seperti ini. Bangun hotel, satu hotel 2 juta satu kamar. Nah, dia udah ada tarifnya nih. Ini kayak mafia di sini sebetulnya. Udah kita tangkap, suruh ombudsman udah tangkap. Ya kepala dinas saya cuma tulis mohon maaf saja. Kejadian seperti ini akan memperbaiki akan datang. Ya sudah, saya kasih for aja 6 bulan boleh lah. Besoknya saya staffin aja semua. Ngapain mau ribut-ribut? Pepatah kuno bilang pulpen lebih tajam daripada pedang. Ya dong, kalau kita nggak punya pulpen mesti cabut pedang. Kalau punya pulpen mah ngapain cabut pedang? Tangan-tangannya pecat, safin gitu, kalau udah pusing. Nah, itu aja cara kerjanya. Jadi model ini, nah kenapa masih tabrakan? Dinas-dinas masih banyak yang nggak ngerti dengan. Mereka berarti masih tergantung model, berarti kan kayak fungsi calon dan calonnya nggak perlu ketemu muka. Jadi bikin sistem, nggak perlu ketemu muka, pasti tahun depan ada yang kerjain lah, nanti dia bilang servernya turun lah, on off lah, cari alasan aja, biasa itu, udah biasa. Nggak apa-apa, saya catat aja, saya sabar banget kok orangnya kok catat. Jadi baru, saya udah ikutin kan, ketahuan kan niatnya nggak benar, udah ketahuan, biarin aja. Padahal kan gampang kan, kalau dia duduk di komputer, ada online, kita semuanya fiber optik di Jakarta. Fiber optik super kencang. Saking banyaknya fiber optik, saking super kencangnya, saya mau pakai wifi susah di balai kota. Kenapa? Saling tabrakan dia, pusing nggak? Nanti dia turun dikit dia pindah situ, jadi susah banget kadang-kadang. Saking banyaknya itu namanya wifi di gedung ini. Ya saling tabrakan, di ruangan saya lebih banyak lagi. Ada sekretariat wagub, ada ruang wagub, jadi kadang-kadang nggak bisa pakai wifi itu justru karena tabrakan. Nah, saya mau gambarkan saking cepat dan canggihnya. Masa dia nggak bisa nanya? Pernah tata gom duduk, ini kantor manis-manis berapa orang? Saya tinggal masuk. Ya kadang mesti protes, dia takut ting-ting keluar ya, saya harus jawab. Ini syarat saya udah lengkap belum nih? Udah lengkap kapan? Nah, jadi siapa yang pegang komputer ketahuan. Nah, dia akan jawab. Ini surat 3 hari selesai. Dia catat. Nah, kalau itu selesai dapat poinnya. Kalau nggak selesai, dapat poin asal dia laporin siapa yang kurang ajar, dinas mana yang kurang ajar, yang membuat kamu di depan nggak bisa jawab. Nah pasti Januari ini akan terjadi tabrakan-tabrakan. Nah apa? Furai 6 bulan setahun. Dari 2016 semua jadi mulus. Semua begitu. Sesuatu yang baru pasti dia nggak suka. Dikerjain macam-macam. Nah, kita mesti tahan aja. Kalau di Jakarta tuh gampang kerja, nggak usah terlalu pintar di Jakarta jadi gubernur itu sebetulnya. Iya, nggak perlu latihan otak, cuma perlu latihan otot jantung, otot saraf. Kayak tahan gitu kan. Jadi nggak usah terlalu pintar gitu loh. Terus satu lagi rumusnya kalau mau Jakarta berhasil, PPG, pura-pura gila sampai pura-pura goblok. Nah itu. Kasih tahu Tom. Biasanya kamu eselon 2, 3, 4. Kamu kalau bodoh atau bukan bodoh, ada orang bodoh di Jakarta, pintar-pintar, ngaco pun, korup pun, itu nggak bisa di-staffkan. Cariin lagi posisi yang lain. Kalau gitu kapan yang pintar-pintar, yang jujur-jujur mau naik? Dia tunggu pensiun atau tunggu mati, atau tunggu dia bosan dia berhenti. Nah sekarang nggak bisa. Begitu kamu tidak punya kinerja yang baik, di eselon 2 pun, 1 pun, langsung kita copot jadi staff. Langsung. Nggak ada urusan. Kamu kalau mau bertobat lagi ya tes lagi nih. Kasih tahu kita Anda mau yang mana. Ya, pintu tobat selalu terbuka dong. Tapi Anda harus ngadu nasib. Jadi sekarang yang udah di eselon jangan senang-senang dulu. Nah itu pola yang kita pakai. Kalau sudah senang benci apa itu ya relatif. Tuhan aja nggak semua senang kok. Ya, kenapa kita mesti pusing? Sebagai orang politik cuma butuh 50% plus 1. Jadi presiden aja Jokowi cuma 52% ya nggak? Berarti 48% nggak suka beliau lah. Santai aja. 40. Dan dia udah naik ke atas. Terus ketika dia di atas dia tuh lupa dia jadi bodoh lagi gitu kan. Terus kalau misalnya ada pintu tobat, apa itu menutup kemungkinan mereka bakal yang pintar tadi jadi bodoh. Terus setelah itu kalau misalnya ada kontrol kayak gitu, apa langsung ketahuan kalau misalnya orang-orang yang tadi kurang ajar itu ketahuan dan langsung apa ada aturannya langsung kalau begitu ketahuan langsung pecat, tapi nanti bakalnya ada pintu tobat itu masih ada atau enggak gitu. Jadi nanti PNS itu punya hak untuk naik golongan, tapi hak jabatan itu adalah hak prerogatif kepala daerah. Jadi kamu mau jadi PNS
tidak punya hak harus mendapatkan jabatan eselon. Jadi kalau golongan Anda pasti. Dia waktu Anda jadi staf, ya tergantung ada lowongan atau tidak. Kalau tidak ada lowongan ya sudah. Kalau tanya kapan saya pecat, kapan saya naikkan, tergantung minum obat, dosis saya lagi pas atau enggak. Kalau kurang 1 tablet mungkin ada pengaruh gitu kan, jadi 1 atau 1,5 tablet gitu aja. Tapi intinya kita kalau yang Jakarta bagaimana? Jakarta beda. Jakarta ini rata-rata semua di atas rata-rata. Pinter-pinter. Lebih pinter dari saya. Kita punya deputi 2 profesor. Mau tanya apapun Jakarta beda. Jadi itu beda Jakarta dengan waktu saya di Belitung. Kalau Belitung ketemu 10 orang, 8 orang sekolahnya di bawah saya. Kalau di sini 8 orang di atas saya. Yang 2 orangnya lagi sama dengan saya, tapi dia universitas lebih baik. Dia universitas negeri, saya swasta. Kalau di daerah rata-rata 2 pun mungkin saya lebih baik, lebih pengalaman. Jadi Jakarta lebih gampang. Kita pengen tahu soal macam-macam, nggak ngerti satu program gitu. Undang aja profesor, datang, jelasin. Nah, tahu dari mana kinerja pejabat? Waktu profesor datang kita lihat, ini debatnya gimana, ngomongnya sampai di mana? Kalau masih orang yang tipe malu-malu nggak bisa ngomong, gampang juga. Nah saya ada yang rajin kita tes, ya, Pak Jokowi itu, ini bagus nih. Tapi golongannya belum nyampe, jadiin wakil kepala dinas. Kebersihan, sekarang lihat Jakarta ini relatif sungai-sungai bersih. Dia turun hampir tiap hari, kenapa bawahnya juga malas kerja nih. Udah, kalau PNS yang malas kerja, kamu tarik aja pegawai harian lepas. Semua saya naikkan jadi UMP. Begitu naikin UMP, dulu kan cuma kayak pembantu 600-700. Begitu UMP, langsung ditransfer lewat bank, nggak boleh terima gaji. Kamu yang suruh kerja, ya bukan PNS yang kerja sebetulnya. Yang kerja kan nggak mungkin PNS turun gali-gali jorok di sungai-sungai kan. Itu yang terjadi, kita kelebihan PNS 72.000. Lebih baik gunakan 30.000 orang yang PHK ngirim tanaman segala macam. Nah makanya tahun depan lurah, tiap lurah kami akan kasih kira-kira 50-100 pegawai harian lepas. Untuk apa? Ya kayak pembantu di rumah tangga aja gitu loh. Nyapu, nyirem, selokan, urusan kamu. Nah lurah bisa perintah. Kalau sekarang lurah perintah PNS, perintah Kasudin, dia dilatihanin. Jadi gimana nilainya? Gampang. Kalau ada kiriman foto sungainya jelek, kotor, terulang lagi berarti dia nggak awasi. Kalau kamu nggak bisa awasi, pasang CCTV saya bilang. Jadi tiap hari dia kirim ke BlackBerry saya, ada yang kirim ke WhatsApp, foto-foto sungai before after, terus saya cek. Orang juga lapor, kita lihat. Tiap hari dia lihat, oh berarti dia kerja. Jadi cara nilainya gampang. Di tengah ibu kota. Naik motor kalau bawa mobil di Jakarta, saya dulu belajar bawa mobil itu di Jakarta justru. SMA saya belajar bawa mobil. Rasanya itu kalau bawa mobil itu pengen nyalipin orang terus, tau gak? Pada Jakarta kapan selesai nyalipnya mobil yang begitu banyak? Nggak mungkin selesai dong. Nah naik motor juga sama, karena iklannya kan si Komeng, bus sampai sobek celana itu loh. Nyalip itu kan. Jadi kalau naik motor nggak nyalip itu rasanya itu nggak naik motor dong. Masa mobil di depan kita? Nah kalau kamu udah kecapean sampai di tengah kota nih, begitu padat, mobil antri gitu banyak, pikiran kamu mau nyalip terus, kesenggol stang kamu, pasti jatuh. Nah udah, kita paksakan, kamu masih parkir, naik bus tingkat gratis. Kita udah siapin tahun ini 10, udah ada 5 beroperasi, tahun depan kita beli 100 lagi, Mercedes-Benz tahun depan. Kita beli yang kelas 2-nya, gratis. Ada wifi semua kalau udah masuk. Jadi kamu penat, kamu taruh motor supaya kamu nggak mati. Jadi kamu kiri. Ya kalau ngantar barang ya lewat belakang. Tapi keputusan ini kalau kita survei nih 60% orang menolak. Ya. Nah kalau 60% menolak, kan kita kan pejabat. Kalau mau terpilih kembali saya butuh 50% plus 1. Ya. Kalau 60% menolak, kagak jadi gubernur lagi kan? Ya itu masa gitu kan? Kalau gitu gimana? Biar mampus deh, yang penting gue jadi gubernur. Karena gue pikirin, nggak bisa. Karena target kita adalah manusianya. Tugas kita adalah membuat penuh otak, perut, dan dompet. Nanti kita akan terus perluas, kita datang 100 kita akan perluas di tengah kota. Nggak boleh motor sama sekali. Ini belum pernah dilakukan. Dan ini akibatnya 2017
Saya kan mau dipilih lagi dong untuk membuktikan aku jadi gubernur apa enggak, kira-kira gitu kan. Nah kalau udah kayak gitu, terus sungai. Semua sungai di Jakarta, kenapa banjir? Sungai 60 meter, terasanya ada 30, tinggal 5 meter, ada tinggal 3 meter. Bukan rumah di jalan inspeksi, dalam sungai pun jadi rumah. Dan rumahnya keren-keren betul. Kenapa? Yang kaya beli lagi yang miskin. Jual beli di situ. Tanda tangan aja. Dan sudah 30 tahun, 40 tahun. Ada yang marin sama saya gitu. Saya dari tahun 70 sudah tinggal di Jakarta. Kamu aja masih ngompol hok kira-kira gitu. Kamu belagu banget gitu kan. Terus dia bilang gini, kamu bisa jadi gubernur kan gara-gara kami nih wong cilik yang pilih kamu. Kalau kami yang pilih Anda, kamu nggak bisa jadi. Nah, sementara yang kaya juga marah nih, macet terus kapan selesainya nih. Nah kalau begitu, Anda membersihkan semua sungai supaya nggak banjir, mesti siapin dia rumah susun, dia beli kan. Anda sodok, marah nggak? Marah. Kalau marah mau pilih kamu lagi nggak? Enggak. Nah sekarang pilihannya sekarang balik ke kita. Anda pengen Jakarta ini beres atau cuma sekedar jadi gubernur? Nah itu yang susah. Makanya saya katakan kita harus berani putuskan. Kita udah putuskan, kamu nggak mau pilih lagi? Emang gue pikirin. Kamu kira nggak capek kerja pagi malam, nggak korupsi, nggak terima duit? Bangun 4:30 tiap hari. Yang paling gak enak hidup tuh mesti bangun pagi, betul nggak? Ya. Itu penyakit yang paling gak enak, pekerjaan paling susah. Kalau kita nggak mau bangun pagi, mana sempat olahraga segala macam. Nah, terus lakukan. Ini kalau nggak pilih ya sudah, yang penting 3 tahun ke depan ini kita kejar sebaik mungkin. Nah ini yang saya katakan kita harus berani putuskan itu. Ini nggak ada yang susah sebetulnya, tergantung Anda benar-benar mau membangun Jakarta baru atau pengen cuma jadi gubernur. Ya. Nah kalau saya mah, saya lebih suka jadi PRT gubernur, lebih enak. Kenapa Pak? Gajinya beda 1 juta kok, kuasanya sama. Terus kalau saya jadi PRT gubernur, kalau lewatin 2,5 tahun, saya tidak dihitung 1 periode. Enak kan? Bisa dipilih lagi sampai 2022. Kalau dia udah dihitung 1 periode nih kalau terpilih. Nah, kalau PRT kan enak. Cuma apa? Tahu kan iklan itu kan? Pakailah selalu produk-produk Indonesia ya. Teman saya. PRT juga singkatnya itu pembantu rumah tangga gitu. Bukan pelaksana tugas, karena nggak bisa ngomong R jadi L kan. Ini lebih enak PRT. Kasih peluang. Pulang nggak malam, nggak selesai ya nggak pulang. Kalau memang masih 8:30 atau 9:30 baru pulang, ya 9:30 baru pulang. Prinsip meja kita usahakan bersih. Terus kalau kita bilang orang jangan terima duit, ya kita juga jangan terima duit. Nah terus yang lebih penting lagi, kita sama PNS yang mau kita ubah ini, kita bukan benci orangnya. Kita hanya benci kelakuannya dan kita bantu dia keluar dari lingkaran setannya dia. Nah kita naikin gaji. Tapi kalau orang yang sudah punya korupsi yang gede, gaji 75 juta juga dia nggak bergeming. Orang dia punya 100 miliar, gimana depositonya 100 miliar? Dia udah punya 150 juta tiap bulan. Ya dia tentu nggak niat 500 juta, dia nggak minat gitu. Model-model itu yang kita sampaikan kepada mereka. Nah kalau dia nggak mau ya suruh berhenti saja. Toh yang mau terima uang halal dengan gaji lebih baik kan juga banyak dari bawah. Nah ini yang kita sampaikan pesan ini. Jadi kita keras bukan benci orangnya. Kita sayang sama orangnya. Makanya orang udah ketemu itu bisa tahu kan. Office boy, segala macam cleaning service semua ini kan kita ketemu. Dia bisa tahu, kita nggak ada jarak. Bisa makan bareng satu meja, kita bisa. Kalau dulu mungkin nggak boleh lewat, nggak boleh. Terus kita nggak ada batas. Mau duduk-duduk di kursi saya foto juga boleh kok, bebas aja. Saya cuma numpang aja. Nah ini yang penting jadi mereka tahu. Kalau udah hidup bareng kan orang tahu. Lihat karakternya kan orang tahu. Lihat muka juga udah tahu. Kalau ketemu orang kan bisa tahu kok ini ya kira-kira tengil apa nggak kelihatan mukanya. Kelihatan kan? Jadi seperti itu aja. Terima kasih Pak. Saya Wida dari Maranatha. Ini yang paling salah satu mahasiswa yang paling unik Pak Ahok. Halo Pak. Enggak ya? Oh ya. Saya mau tanya yang tadi tentang calo-calo itu loh. Yang pertama pertanyaan saya, gimana cara Bapak dan tim dalam memonitoring calo-calo yang ada? Jadi gimana cara memonitornya? Yang kedua, apakah sudah tertangkap
selama ini yang kemarin-kemarin itu calo-calo yang ada itu sudah tertangkap atau belum? Kemudian KPK, ada ICW, ada Ombudsman, dan juga masyarakat melaporkan langsung. Dan kita juga ada tim relawan turun. Kita tes, jadi kita punya data banyak sekali. Misalnya saya bisa lapor pada Pak Gamal, staf kamu main nih. Karena ada orang yang catatin di pingpong situ, pingpong sini. Terus ya mintain duit, kasih 5.000, bilang nggak cukup. Nah kita punya. Makanya Ombudsman kemarin sudah langsung dirilis kan, ketahuan Dinas Pariwisata, minta duit dari UMKM juga minta. Bahkan ICW sekarang sedang bantu kami memonitor gaya hidup pejabat. Nah, ada pejabat saya pura-pura supaya dipilih kemarin sewa rumah, perbaikan supaya nggak itu ketahuan. Nah ini semua dimonitor. PPATK juga bantu kita waktu awal. Dia bisa kasih tahu transaksi. Nah sekarang saya paksakan sampai eselon 4 itu harus mendaftarkan kekayaan LHKPN ke KPK. Supaya kita bisa mulai memonitor, dicocokkan. Jadi kalau kamu tidak mau ya jangan jadi pejabat di DKI dan KPK, gaji kita naikkan. Ya jadi laporan bisa ke SMS saya, bisa macam-macam. Kita ada lapor, sistem lapor 1708. Kita juga orang bisa nge-tweet, kita ada sistem laporannya. Bisa ke website, bisa ke handphone saya atau ke Twitter. Nah itu semua kita lihat, kita cocokkan semua. Lalu SKPD-nya langsung kita forward, dia kerjakan atau tidak. Nah kalau dia tidak kerjakan, ketahuan. Nah kalau ketangkap gimana? Kayak kasus KIR, segala macam ketangkap. Kita ada beberapa, langsung dicopot jadi staff. Kalau staff turun golongan, bisa 3 tahun nggak boleh naik pangkat. Saya sebetulnya maunya pecat, tapi kelihatan kan tangan ini, kalau kita lihat tangan, kalau ditekuk sini kan enak ya. Kalau ditekuk keluar kan susah. Nah BKD kita ini nahan-nahan. Perintah saya nggak dikerjain. Jadi kalau kita bicara jujur, saya ini orang yang sangat sabar. Perintah dicuekin, aku sabar, senyum-senyum. Makanya mesti kadang-kadang mesti pura-pura goblok, pura-pura gila. Kalau kita terlalu waras, kesel, kamu kena stroke. Jadi kita mesti pura-pura gila, ya sudah. Mau pulang ke rumah kita lupa. Saya kadang-kadang masuk kerja sini, saya nggak pernah pikirin saya PRT gubernur. Saya hanya berpikir saya masuk, saya kerja. Nah sehingga kita tidak berubah. Kalau teman-teman saya kenal sama saya dari dulu, saya biasa aja katanya, nggak ada berbeda. Karena memang saya nggak pernah berpikir saya pejabat, saya berpikir saya terima kerjaan. Nah kalau kita perintah dia nggak bisa, ya sudah, dia memang bos kok. Dia lebih tinggi dari kita, dia pejabat, kita bukan. Dia tunggu kita naik lebih tinggi lagi, punya kuasa, ya kita staffin. Nah saya udah ketemu kan beberapa orang yang bandel, yang pura-pura iya, tapi di belakang nerikung kita. Saya udah tahu. Kan kita kan tiap hari kan. Makanya kan saya kan PPG, pura-pura goblok kan. Mereka pikir saya bego, dibohongin gitu kan. Padahal saya udah punya data dia semua. Nah saya pura-pura aja, kasih ulur terus datang baik-baik. Santun-santun loh, yang gak sopan mah di Jakarta cuma Ahok yang galak, gak sopan. Yang lain mah santun-santun, semua jawabnya. Tapi itu buying time, diulur-ulur, dimainin. Saya catat, saya punya semua. Saya udah tahu kayak gini. Coba saya PPG kan, pura-pura goblok aja. Jadi oh ketipu, biarin aja. Jadi PPG itu rumusnya sangat gitu loh, membuat saya sehat. Saya lebih sehat sekarang daripada dulu. Faktornya banyak. Misalnya kita sudah minta masukin di e-budgeting supaya saya bisa kontrol. Kalau sampai 60.000 item, Anda mana bisa plototin. Jadi kita bisa bikin e-budgeting. Kita udah bikin program itu, makanya kita harap 2013 dicoba, 2014 udah full. 2014 kita kan masuk kan Oktober 2012. Jadi nggak sempat susun 2013. Nah kita anggap susun APBD 2014 mesti e-budgeting nih. Nggak tahu harga satuan kata SKPD. Yang ngomong dokter nih nggak tahu harga satuan. Kalau punya harga satuan kok kemarin bisa ngabisin triliun kan? Dia nggak tahu. Oke. Terus semua mau tender. Saya bilang dimasukin di katalog saja di LKPP kita urusin. Ada mesti X-min 1 bangunan, kita pun urusin boleh rancang bangun. Tapi bisa seat pile sungai atau hot mix. Dia campurin dengan tenaga kerja. Bisa pakai nggak? Orang e-katalog jualannya cuma aspal kok, mana bisa ada tenaga kerjanya? Tidak bisa, akhirnya mesti tender katanya. Tender juga kontrak dengan pihak ketiga dilonggarin. Bikin jalan bisa berminggu-minggu dibiarin alat. Tapi kita kasih tahu, iya nggak dikerjain. Mereka kemarin saya copot satu kepada SPI. Urusan begini, di-staffkan langsung. Dia kaget, nggak nyangka saya staffkan dia. Ya saya juga nggak nyangka saya bisa berani staffin gitu.
Sama-sama PPG kan ini kan? Sama-sama gendeng aja. Nah, terus anggaran yang disusun, semua maunya satu grup. Misalnya saya kasih tahu, saya kaget setengah mati. Ngurusin taman, rumah dinas gubernur, taman ini, kira-kira bukan bikin taman baru loh, ngerawat taman. Kira-kira setahun berapa duit? Rumah dinas gubernur ya mungkin kira-kira berapa meter ya? Mungkin 2000-an lah rumahnya. Taman depan belakang, bukan pohon duit loh, kalau pohon duit agak mahal. Rumput biasa aja nih, rumput. Berapa juta kira-kira dia plot? 60 juta setahun kan? 600 juta. Terus servis genset di rumah dinas gubernur saja nih, servis genset. Kalau dia masukin berapa? Dia plot. Servis genset loh. Kan di rumah gubernur kan Teguh Umar ini kan Senopati jarang mati lampu nih. Servis genset berapa kira-kira? 400 juta. Padahal saya beli genset baru kemarin, rumah saya berapa ya? 75 juta kalau ada, 75 juta atau berapa? Rumah saya di Belitung 150 juta, gensetnya gede banget. Baru soundproof. Jadi apa yang mau diservis ya nggak? Terus AC tiap tahun ganti AC baru, mati nggak? Rumah saya di tepi laut aja udah 2 tahun 3 tahun masih bagus tuh, AC nggak ada yang kanan. Kalau kurang dingin dia suruh cuci. Nah terus bintek nyusun anggaran macam-macam, masing-masing bisa 350 juta macam-macam. Jadi itu juga faktor. Sehingga waktu kita perketat nggak bisa curi tiba-tiba. Jadi dia susun gitu gede, tiba-tiba nggak bisa dipakai nih. Ada orang gendeng masuk, mereka berpikir, ya mungkin tahun pertama masih malu jadi gubernur minta duit, masa duit itu banyak nggak mau minta bagiannya nggak? Tahun 2012 baru nggak berani, 2013 mungkin mulai mau duit, nggak mau juga, sabar dikit, nanti 2014 juga pasti minta duit. Begitu gubernur minta duit, kita pesta pora, tunggu dia pengen duit, kira-kira itu kan? Nggak tahu nggak juga. Waduh ini kapan nih? Makanya ada pengusaha ngomong gitu, apa-apa kita tungguin si Ahok ini. Pasti ada kelemahannya. Nanti dapat kelemahannya kita pencet sampai mati, kita tungguin aja. Dia pasti nggak tahan ini. Jadi yang mau ngincer saya juga banyak nih, udah sebel kan, dia tungguin. Kapan dia itunya, masalahnya timbul. Dan orang dasar hukum dia ganti, lembarannya dia ganti. Dasar hukum atas perintah lisan wagub, atas disposisi wagub, mana ada dasar hukum seperti itu? Tapi dia ganti loh, nekat diganti. Ketangkap, paling turun pangkat, dia cuekin. Nah ini model-model anggaran seperti ini yang jadi masalah. Yang lain memang mereka makan. Jadi sekarang nggak bisa pakai, bingung. Anggarannya nggak bisa pakai. Ya nggak heran, kenapa nggak bisa pakai? Waktu kami masuk 41 triliun anggaran. Ya, begitu kami masuk, kami ketatin, diprototin, itu aja kelabakan, nggak bisa pakai. Pajaknya nambah. Nah sekarang ini hampir 80 triliun. Hampir kira-kira ya bisa hampir 2 kali. Lebih bingung makanya. Makanya duit itu nggak gampang loh kalau Anda nggak ngerti mau belanja apa. Ya kalau kita yang nggak biasa belanja, kalau kita kasih ada 100 juta ke mall, dalam 1 jam, maka ada permainan TV itu loh. Dalam 1 jam mesti beli apa-apa, bingung kamu kalau kamu nggak pernah tahu apa yang kerjaan, apalagi kerjaan pemerintah. Bingung kamu. Belum lagi ada tanah, suruh beli tanah. Karena banyak tanah jangan hijau. Masyarakat kita tuh baik mau jual tanah. NJOP udah kita naikkan, nggak apa-apa harga NJOP. Kalau harga NJOP bayar pada Yunus ya, bayar. Saya dapat apa dong? Terus saya minta 5% ya. Saya membuat tabrakan itu sampai lagi apa tadi? Yang kedua tentang kebijakan motor di orang lewat. Nah, motor itu tadi saya sudah jelaskan tentang motor di awal. Kita pinjam kalimat Presiden ke-16 Amerika, Abraham Lincoln. Kalau Anda mau menguji karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Rekam jejak yang bisa membuktikan Anda. Saya sudah di kekuasaan dari DPRD
bupati, DPR RI, sampai ke sini. Nah, apa kita bisa kuat? Nggak ada manusia yang baik, nggak ada manusia yang kuat. Makanya mau tidak mau tiap hari Anda harus latihan fisik pertama. Supaya Anda hadapi tekanan-tekanan stres itu Anda tahan. Nggak ada toleransi, disiplin tiap hari. Oke, silakan yang kedua. Sudah pernah panggil Pak Ahok dan nantinya akan diperlukan dengan DPRD dan juga Ya udah panggil kok. Itu mah Poso FPI mah mau mediasi apa ya? Orang yang nggak ada izin. Pak Ahok soal tapi optimis Pak dalam waktu beberapa hari lagi tanggal 18 akan dilantik menjadi gubernur. Saya sih nggak masalah mau dilantik-lantik, yang penting saya punya hak, punya kewajiban bekerja aja cukup. Pak Ahok kuasa gubernur dan nomor 5 tahun Itu kan cuma melaksanakan undang-undangnya, nanti presiden juga akan melaksanakan, Mendagri juga akan melaksanakan. Untuk wakil gubernur Pak bagaimana namanya Pak? Iya, ini memang udah undang-undang konstitusi kan, jadi kita nggak usah terlalu pusingin, saya lebih baik mikirin kerjaan banget. Pak, wacana pembatasan motor masuk HI Pak.